kalau kalian lihat sebetulnya pendanaan ini menjadi roda penggerak ya. Roda penggerak untuk komponen-komponen yang lain gitu. Menyusun hukum dan peraturan tadi ya, kebijakan gitu ya. Lalu iptek itu kan ada sarprasnya termasuk sarpras. Jadi untuk membangun dan mengembangkan sarprasnya. Lalu SDM berarti kan membangun SDM-nya juga untuk meningkat pengembangan iptek gitu ya. Nah, biasanya kebijakan ini biasanya itu akan embedded di dalam kelembagaan juga gitu ya. Hukum dan peraturan itu pasti akan melembaga sebetulnya. Jadi intinya pendanaan dibutuhkan untuk sebagai roda penggerak ya dari kesemuanya ini. Lalu hukum dan peraturan. Hukum peraturan ini digunakan untuk pengembangan ini digunakan untuk membentuk dan memperbaiki baik aturannya itu sendiri, juknisnya, kemudian prosedur standar, peraturan daerah, dan mekanisme penegakannya. Nah, ini yang masih lemah ya di Indonesia itu mekanisme penegakannya untuk pengendalian kerusakan lingkungan. Nah, sampai saat ini sebetulnya Indonesia itu teman-teman sudah memiliki banyak sekali aturan gitu ya untuk pengendalian lingkungan. Dia termasuk yang paling lengkap sebetulnya dari sisi keberadaannya gitu ya. Tapi dari sisi penegakan, kemudian monitoringnya itu yang masih belum bisa kita tegakkan sebetulnya, belum kita miliki gitu. Belum lengkap istilahnya mah. Seperti itu ya. Oke, itu hukum dan peraturan, lalu kelembagaan. Nah, kelembagaan itu bisa untuk pengelolaan lingkungan itu dibagi menjadi berbagai tingkat, ada mulai tingkat nasional, kemudian tingkat daerah itu adalah daerah mulai dari provinsi maupun kota dan kabupaten ya. Nah, nanti jatuhnya juga ada yang tingkat komunitas juga gitu. Nanti kan harus pahami pada saat kalian menyusun AMDAL misalnya ya, nanti AMDAL itu fokus pada satu kegiatan atau kegiatan usaha. Nah, harus kalian lihat kegiatan kalian itu sebetulnya dilaksanakan di wilayah administrasi yang mana. Ketika dia hanya dalam satu kota, berarti kalian akan melaporkannya, mendapatkan izinnya langsung dari bupati gitu ya, atau wali kota gitu ya. Tapi kalau ruang lingkupnya itu udah antar kota, itu biasanya naik menjadi provinsi, levelnya provinsi. Dulu saya pernah apa namanya punya project ya untuk AMDAL terkait bukan AMDAL sih UKL UPL gitu ya untuk pembangunan jembatan layang ya kalau nggak salah itu antara Bogor, Kota Bogor sama Kabupaten Bogor. Itu di perbatasan. Sebetulnya proyeknya punya proyek Kota Bogor, tapi akhirnya harus masuk level provinsi ke Jawa Barat karena berada di daerah perbatasan. Karena daerah yang terkena dampaknya juga di kabupaten. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya di antar provinsi berarti levelnya naik ke nasional. Itu untuk yang kelembagaan. Komunitas bagaimana? Komunitas juga tetap karena kalian nanti untuk membangun itu, untuk mengelola lingkungan itu kan memang harus tidak mengenal batas administrasi ya. Dan kalian harus lihat sebetulnya komunitas yang bergerak di bidang yang ada di daerah itu seperti apa saja. Itu harus kalian pahami juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kalian apa biasanya kalau sekarang kan kalau untuk pengelola lingkungan mungkin kan tahu WALHI gitu ya, terus WWF gitu. WWF mungkin untuk yang ke arah flora dan fauna ya. Jadi ketika misalnya kalian akan membangun di daerah tertentu yang memang sudah banyak apa dekat dengan daerah lindung misalnya seperti itu juga mungkin bukan mungkin kalian harus ikut melibatkan dari organisasi komunitas-komunitas yang ada. Iptek jelas lah ya kalau untuk iptek berarti seperti yang sebelumnya saya terangkan juga bahwa biasanya uh, rekomendasi dari AMDAL-nya di Indonesia itu baru sebatas dia yes or no gitu ya, go or not go gitu di satu pembangunan. Tetapi ketika kalau kalian mengambil EIA misalnya di luar negeri di Eropa ataupun misalnya contohnya di Belanda gitu, itu kalian tim EIA itu penyusun AMDAL itu harus sampai memberikan rekomendasi dari rekayasa teknologi yang harus dilakukan supaya proyek ini bisa tetap go seperti itu. Bisa saja misalnya perubahan jenis fondasinya gitu ya, atau perubahan jenis pengangkutan alat-alat beratnya dan lain-lain lah. Ini seperti itu yang sebetulnya berupaya untuk meminimasi dampak yang ada. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, kalau untuk iptek dan teknologi. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini biasanya digunakan untuk meliputi berbagai macam penelitian, pengkajian, perencanaan pengembangan, penerapan teknologi, baik untuk rehabilitasi maupun untuk konservasi lingkungan.
Yang berikutnya adalah SDM. SDM ini jadi penting untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan. Yang biasanya terdiri dari ada tenaga ahli, masyarakat, dan juga swasta. Tenaga ahli yang terlibat bisa administrator pemerintah, ini harus kita lihat juga gitu ya. Kemudian penasihat ilmiah, berbagai macam para ahli ya di dalamnya, ada ahli toksikologi, ahli epidemiologi, ahli kimia, kesmas, tanah, penataan ruang, kualitas air, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini misalnya kalau kalian nanti juga menyusun AMDAL, bisa teman-teman ya, contoh dari ke AMDAL, kan Indonesia masih mandatory itu adalah AMDAL yang wajib gitu ya. Itu nanti kalian juga misalnya kalian yang punya proyeknya, amin gitu ya. Kemudian punya proyeknya, kalian akan memperkerjakan beberapa konsultan, tentunya konsultan untuk mulai dari pra-FS, FS-nya gitu ya, lalu sampai ke DED, bahkan sampai nanti ada konsultan AMDAL. Nah, konsultan AMDAL ini juga bahkan harus memiliki sertifikasi untuk AMDAL, konsultannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian selain konsultannya, kemudian pihak ketua tim leadernya itu pun harus memiliki sertifikasi. Penyusun AMDAL-nya sendiri juga harus memiliki sertifikasi. Nah, kalau dulu sertifikasi ini untuk penyusun penilai maupun AMDAL itu biasanya bisa diraih dengan menempuh satu pelatihan AMDAL. Ada dua jenis ya, ada dasar-dasar AMDAL, ada pelatihan penyusunan AMDAL, ada pelatihan penilaian AMDAL, gitu ya. Nah, kalau untuk penyusunan biasanya sampai 2 bulan tuh teman-teman pelatihannya. Kalau untuk yang penilaian itu hanya 2 minggu. Namun sekarang itu nggak ada gitu ya. Jadi sudah open sekali. Jadi kalian siapapun gitu ya, dari jenis latar belakang pendidikan apapun bisa ikut tuh untuk mendapatkan sertifikasi untuk AMDAL. Baik penyusun, baik tim leader maupun penilai gitu ya. Tapi kalian menempuh sertifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu salah satu contohnya bahwa dari SDM ini untuk melaksanakan perlindungan saja itu sebetulnya sudah ada sertifikasinya. Termasuk nanti teman-teman kalau AMDAL itu biasanya ada sidang ya. Sama sebetulnya proses AMDAL itu kayak kita lah kalau lagi di kuliah gitu, ada proses pengecekan metodologinya, ada sidang metodologinya, kemudian ada sidang juga untuk hasil dari kajiannya gitu ya. Nah, pada saat sidang AMDAL itu, kalian sebagai konsultan AMDAL, bisa penyusun AMDAL, itu akan dihadapkan dengan pemerintah dan juga para ahli. Jadi biasanya pemerintah itu mengundang berbagai doktor maupun profesor untuk ikut melakukan menjadi narasumber pada saat sidang kalian, gitu, sidang AMDAL kalian. Jadi bisa saja itu memang mengundangnya dokter-dokter semua ya, bisa dari berbagai macam perguruan tinggi se-Indonesia gitu. Bahkan kalau misalnya untuk yang proyek yang nasional bisa saja saya nggak tahu ya, mungkin bisa saja dari luar ya karena mungkin ahlinya belum ada misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi para ahli toksikologi, epidemiologi dari berbagai macam universitas ataupun yang memang sudah diketahui kepakarannya itu diundang untuk memang untuk bukan menguji ya istilahnya ya, untuk bisa bersama-sama menghasilkan dokumen AMDAL yang baik gitu sehingga dampak lingkungan yang ada memang bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Itu SDM ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke contoh program pengelolaan lingkungan di Indonesia. Ini contoh ya, teman-teman, berarti sebetulnya masih banyak yang lain. Kalian udah tahu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ada KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, ada juga PROPER, program penilaian perusahaan, ada penghargaan Kalpataru, kemudian ada program Langit Biru, udah jelas ya ini ke pencemaran udara ya. Prokasi, ada yang tahu Prokasi nggak? Singkatan dari apa? Prokasi. Program Kali Bersih ya teman-teman ya. Program Kali Bersih atau Prokasi. Kemudian ada juga produksi bersih atau cleaner production. Ada industrial ekologi, ada IMS atau Environmental Management System atau bahasa Indonesia ini SML ya. Sistem manajemen lingkungan. Lalu ada program Hari Bumi, ada Earth Hour, macam-macam lah ya. Sampai dengan LCA atau Life Cycle Analysis gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kalian tahu AMDAL, sebetulnya AMDAL ini juga ada PP yang terbaru di nomor 22 tahun 2001. Di sini kita lihat kajian. Berarti kajian itu memang upaya kayak research gitu ya, mengenai dampak penting. Nah, ini jadi kalian harus jadikan garis bawahi, artinya kalian mencoba mengkaji ya, dalam AMDAL itu kita mencoba mengkaji dan mencari dampak penting apa yang bisa terjadi di lingkungan hidup
Akibat adanya satu usaha atau kegiatan yang direncanakan, teman-teman. Nih, yang direncanakan. Berarti udah ada belum si kegiatan usahanya? Belum ada, gitu ya. Jadi AMDAL itu sifatnya itu adalah preventif. Jelas? Jadi kalian juga jangan mau nanti gitu ya. Kalian mau bikin project gitu kan, sudah running projectnya, tapi ada konsultan AMDAL juga gitu untuk project yang sama. Karena bukan AMDAL namanya, itu beda lagi teman-teman ya. Bukan AMDAL namanya kalau memang sekarang projectnya sudah berjalan. Jadi AMDAL itu spesifik untuk kegiatan yang belum ada, tapi rencananya sudah ada. Tadi yang saya bilang rencananya bahkan harus sampai, kalau bisa sampai DED-nya teman-teman, ya supaya rinci. Sampai kita harus tahu jenis fondasi yang akan digunakan tuh apa. Sehingga kita bisa identifikasi dampaknya seperti apa. Alat-alat yang digunakan seperti apa. Supaya kita juga bisa ke identifikasi lagi dampak-dampak terkait penggunaan teknologi yang nantinya akan dilakukan untuk konstruksi. Ya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi intinya AMDAL itu dilakukan untuk rencana dari satu usaha atau kegiatan, bukan dari kegiatan yang sudah berjalan. Dari outputnya, AMDAL itu adalah nantinya digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang termuat dalam perizinan berusaha atau dengan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi tadi sebetulnya AMDAL ini merupakan satu syarat izin lingkungan untuk mendirikan satu usaha atau kegiatan. Apakah dia boleh atau tidak dilaksanakan? Ada persetujuannya. Ini juga yang menjadi salah satu mungkin istilahnya keberatannya pemerintah sekarang yang kemarin ya, yang sekarang sorry, Pak Jokowi yang hampir menghilangkan AMDAL ini karena proses AMDAL yang begitu lama, kemudian sangat panjang birokrasinya, gitu sehingga dilihat sebagai penghambat untuk proses pembangunan yang ada gitu ya, karena bisa sampai tahunan gitu. Tapi sekarang kita mencoba untuk memperbaiki, memperketat lagi proses-prosesnya sehingga bisa dilaksanakan sesuai untuk mendukung semua proses pembangunan. Oke. Jadi AMDAL ini digunakan oleh siapa? Digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan apakah layak dari sisi lingkungan satu usaha itu untuk didirikan. Nah, dokumennya sendiri nanti kita bahas di minggu depan ya sebetulnya. Itu ada yang paling utama ada 4 ya teman-teman. Ini nih kerangka acuan, kemudian ANDAL, RKL, dan juga RPL. Yang lainnya nanti ada executive summary dan lain-lain gitu ya. Tapi yang utama adalah si 4 ini. Jadi kalian membuat 4 jenis dokumen. Dan dari 4 dokumen ini yang akan disidangkan, namanya juga memang sidang AMDAL gitu ya. Yang pertama adalah kalian membuat dokumen kerangka acuan dulu atau sebut KA. Nah, nanti ada sidang KA AMDAL. Di sidang KA AMDAL ini berarti kerangka acuan. Artinya kalian mengurai semua kegiatan yang akan kalian lakukan. Contohnya yang paling utama istilahnya itu kalau di KA itu adalah sidang metodologi. Jadi melihat metode titik samplingnya di mana, jumlah sampelnya cukup atau tidak, metode analisisnya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Metodologi pengambilan datanya, metodologi analisa data sampai pengambilan kesimpulan nantinya. Untuk apa? Tetap ya untuk mencari dampak penting bagi lingkungan. Ini sidang nih, sidang kalian yang pertama nanti. Di sini pun sudah ada para ahli tadi, SDM tadi, tenaga ahli ya, para ahli epidemiologi, kalau misalnya kalian berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan endemi ataupun pandemi gitu. Toksikologi kalau kalian berhubungan dengan pembangunan, misalnya mendirikan yang terkait dengan B3 dan lain-lain. Kalau misalnya ahli pelabuhan gimana? Ada, pasti ada di bidang ahli pelabuhan juga gitu ya. Kalau misalnya konstruksi, ahli konstruksinya juga pasti datang. Ya, selain dari ahli teknik lingkungan, bisa dari lingkungan maupun dari uh, kesipilannya juga pasti hadir biasanya. Gitu ya teman-teman ya. Itu kerangka acuan AMDAL. Nah kemudian sidang yang kedua kalian akan harus membuat 3 dokumen berikutnya yaitu ANDAL, RKL, dan RPL. Kalau ANDAL berarti di sini kalian mulai menganalisis setelah kalian menyusun KA, kalian diperbolehkan untuk melakukan sampling langsung ke lapangan, melakukan kajian. Itu lumayan lama tuh, sebulan 3 bulan biasanya. Nah, hasilnya itu didokumentasikan atau dilaporkan dalam bentuk laporan ANDAL, analisis dampak lingkungan. Di situ kalian mengidentifikasi dampak-dampak penting dan lain-lain sampai kalian menyusun rencana pengelolaan
dan juga rencana pemantauannya. Makanya namanya RKL itu adalah dari dasar kata kelola, gitu ya. RPL dari kata dasar pantau, ya. Di sini kalian juga tahu nanti harus membuat rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Misal secara sederhana, dengan adanya mobilisasi alat berat dan material, itu menggunakan sejumlah misalnya total dari pembangunan 3 bulan itu akan datang sampai 170 truk misalnya seperti itu. Dengan kondisi yang berdebu, pasti akan banyak debunya, berarti pengelolaannya disarankan nanti proses untuk penghantarannya atau transportasinya itu di malam hari, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Pengelolaannya nanti pemantauannya setiap kapan? Gitu. Pemantauannya berarti setiap kita harus melihat jadwal transportasi ya, misalnya kalau seminggu 2 kali berarti dilakukan seminggu 2 kali. Oleh siapa? Misalnya oleh Dishub lah, kalau untuk langsung DLH lah. Nah itu semua secara rinci itu ada di RKL sama RPL. Makanya kalian harus paham tuh tadi dari sisi kelembagaannya juga dari sisi SDM-nya. Jelas ya? Nanti lebih rincinya kita bahas di minggu depan. Lalu ada KLHS. Nah, ini kajian lingkungan hidup strategis, sama rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif gitu ya. Ini sebetulnya ruang lingkupnya lebih luas. Yang pastinya KLHS itu memastikan prinsip sustainable development itu sudah menjadi dasar dan terintegrasi dalam, nah ini kuncinya, pembangunan satu wilayah dan atau kebijakan rencana atau program. Jadi kalau AMDAL itu langsung menyorot ke satu kegiatan atau usaha, KLHS itu kita zoom out gitu ya, zoom out ke dalam satu program pembangunan ya, kebijakan maupun rencana pembangunan satu wilayah, teman-teman. Ya, jadi lebih luas lagi cakupannya. Nah, di sini siapa yang wajib membuat KLHS? Itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, mereka wajib membuat KLHS untuk memastikan sustainable development ini memang menjadi dasar. Oke, nah itu biasanya KLHS itu ada KLHS untuk RPJMD, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, atau KLHS RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, atau KLHS RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, ya, contohnya seperti itu. Oke. Apa hubungannya Bu ini sama pengelolaan lingkungan ataupun sipil? Jadi nanti kalau kalian misalnya mau melakukan pembangunan, kalian harus cek nih. Yang pertama kan lihat RT RW-nya. Apakah lokasi pembangunan kalian itu sudah sesuai dengan RT RW-nya? Ya. Kemudian kalian juga cek KLHS RT RW-nya. Apakah misalnya gini, di RT RW, oh ternyata udah ada Bu, checklist gitu. Memang sesuai nih peruntukannya. Kalian langsung jalan tuh. Boleh berarti ya gitu. Maksudnya udah oke itu, oke yang pertama. Kemudian oke yang kedua, kalian lihat KLHS-nya. Oh ternyata di lokasi kalian itu ternyata sensitif misalnya gitu ya, sensitif terhadap apa, air tanah atau apapun. Nah itu harus kalian jadikan pertimbangan dalam pembuatan perencanaan konstruksinya. Jelas ya sampai sini ya, itu KLHS. Jadi kalian bisa cari dokumen-dokumennya. Harusnya sih dokumen-dokumen ini sudah ada terlebih dahulu sebelum dokumen perencanaan kegiatan usaha kalian. Berikutnya kita lihat, bandingkan AMDAL sama KS. Penting dan penting ya teman-teman, biasanya suka ada di evaluasi tengah semester ya. Apa sih bedanya AMDAL sama KLHS gitu. Sama-sama terkait pengelolaan lingkungan, kemudian sama-sama sifatnya preventif ya pada satu rencana. Tapi kalau AMDAL itu dia spesifik, dia melekat pada proyeknya, langsung pada proyek atau kegiatan usaha. Sementara kalau KLHS itu pada KRP, kebijakan, rencana, dan program. Cakupannya lebih luas. Nah, kalau kedalaman kajian tadi ya, AMDAL itu kan dia fokus ya, dalam kemudian rinci. Kalau KLHS dia lebih komprehensif gitu ya, lebih luas, tetapi dia memang hanya mapping, intinya seperti itu. Nah, kalau AMDAL fokusnya itu outputnya untuk kajian penting ya dan pengelolaan dampaknya. Sementara kalau KLHS fokusnya pada action plan atau agenda dari sustainability-nya. Jadi fokus pada yang akan jadi masalah dampak lingkungan itu apa saja dan kita lihat root cause-nya seperti itu. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Apa sih proper ini? Proper ini sebetulnya seperti pengawasan yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan, ya.
bagaimana perusahaan-perusahaan ini taat terhadap peraturan lingkungan hidup, peraturan pembuangan pengendalian air limbah, sampah, udara, gitu ya, kemudian lahan, keanekaragaman hayati itu dilihat betul. Dan itu sebetulnya peraturannya sudah ada, berarti kita akan melihat nih apakah setiap perusahaan itu taat terhadap peraturan yang berlaku, baik secara nasional maupun secara di tingkat daerahnya gitu. Nah, biasanya hasil penilaiannya itu kita buat peringkat dalam bentuk warna. Mulai dari hitam, kemudian merah, kemudian biru, kemudian hijau, dan terakhir ada emas. Ketika dia emas, itu sebetulnya, ketika dia emas, dia berarti sangat memperhatikan lingkungan ya, teman-teman ya, gitu. Nah, sistemnya kita dalam proper ini, pengawasan terhadap industri ya, seperti industri, kemudian kita akan sebarkan informasi itu ke masyarakat dan stakeholders yang terkait sehingga taruhan dari proper ini adalah reputasi dari industrinya seperti itu. Jadi nanti ada insentif dan disinsentif reputasinya. Contoh-contohnya itu adalah ini, ada discharge fee gitu ya, kemudian tax. Jadi kalau discharge fee itu contohnya kalau kalian mau membuang air limbah itu kan bisa kena fee ya gitu yang harus kalian bayar gitu. Nah, dengan kalian propernya sudah sampai tingkat emas, mungkin itu juga akan fee-nya dikurangi atau didiskon, bahkan dihilangkan. Tax juga akan ada keringanan. Kalau itu perusahaan kalian atau industri kalian itu mendapatkan proper dengan peringkat warna hijau ataupun emas, berarti mungkin tax-nya akan dikurangi, pajak dikurangi seperti itu. Perizinan juga nyangkut ya teman-teman. Kalau perusahaan kalian itu ternyata di peringkatnya masuk peringkat hitam, izinnya bisa dicabut sampai kalian bisa menangani ya permasalahan yang sudah kalian akibatkan seperti itu. Ada juga denda dan public disclosure ya. Jadi sebetulnya proper ini intinya untuk satu instrumen supaya industri-industri taat ya, supaya industri itu juga meningkatkan kinerjanya dalam mengelola lingkungan hidup. Nah, di sini ya yang pentingnya ya, melalui penyebaran informasi kepada publik dan stakeholder. Jadi, berkaitan dengan masalah reputasi. Nah, ini ya teman-teman gambaran dari proses penilaiannya. Nah, ini kan tadi ada pengendalian pencemaran mulai laut, udara, air, pengelolaan limbah B3, apakah penilaian kerusakan lahan, ya itu juga dilihat betul. Bahkan ada pelaksanaan AMDAL. Nah, balik lagi AMDAL juga kan jadi utama. Jadi sebetulnya kalau kita lihat masuk ke industri lain-lain gitu ya, itu mereka harus punya AMDAL, punya pasti dokumennya, punya RKL-RPL-nya. Jadi pada saat penilaian proper, mereka akan melihat juga AMDAL-nya mana, RKL-RPL-nya mana gitu. Dari berdasarkan RKL-RPL itu kita lihat mereka itu melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan yang seharusnya sudah dilakukan atau belum gitu. Itu pada saat rencana ya. Nah, pada saat nanti pelaksanaan kan mungkin bisa berkembang ya teman-teman ya gitu. Kegiatan yang harus mereka lakukan. Taat nggak dengan aturan-aturan yang sudah ada, terutama aturan untuk pengendalian pencemaran air, udara, laut, kemudian limbah B3 dan lain-lain gitu. Nah, dari hal itu tersebut dilihat tuh, kalau tidak ada upaya sama sekali, peringkatnya langsung hitam. Ya tadi ya, reputasinya jadi buruk, kemudian izin mungkin dicabut gitu ya, dan akan jauh lebih mahal karena kalian harus berusaha untuk melakukan konservasi dulu. Konservasi lingkungan dari yang kalian akibatkan, kemudian harus merombak gitu ya, dari sisi proses, modifikasi supaya dan merencanakan berbagai macam upaya juga mungkin harus melaksanakan juga ya, bukan mungkin harus selain merencanakan melakukan pelaksanaan juga untuk memperbaiki sehingga proses produksi kalian itu tidak mencemari yang ada, ya lingkungannya ada. Sudah ada upaya nih, tapi banyak yang kegiatan-kegiatan ada beberapa yang tidak ditaati misalnya peraturannya, itu masuknya merah. Ya, kalau minimal semuanya taat gitu ya, itu baru biru teman-teman. Nah, ketika kalian beyond compliance area atau melebihi apa yang diminta gitu, kalian bergerak menjadi perusahaan yang hijau ataupun perusahaan yang emas peringkatnya. Ini pasti akan sangat dikejar nih. Baik stakeholders itu akan melihat gitu. Sayangnya masyarakat kita belum ngeh ya sebetulnya gitu. Kalau di luar tuh kita udah lihat tuh, kalau konsumen-konsumen itu pasti lihat
dia tuh peringkatnya apa sih gitu. Produk ini bagus, tapi apakah proses pembuatannya sudah ramah lingkungan atau belum? Memperkerjakan anak di bawah umur atau tidak? Hal itu sudah dilihat. Mereka tuh masyarakatnya sudah aware sampai sana, teman-teman. Kalau di kita kan, kalau kita lihat ya misalnya ibu-ibu yang penting murah gitu kan sebetulnya. Padahal dia mencemari lingkungan tuh nggak dilihat gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian lihat juga ke proses penilaiannya seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai dari pelaksanaan SML-nya, apakah perusahaan ini sudah melakukan berbagai macam upaya untuk efisiensi energi, penurunan emisi, adanya konservasi penurunan beban pencemaran air, kemudian adanya reduce, reuse, recycle untuk berbagai macam limbah yang dia lakukan, apakah dia juga menjaga terkait biodiversity, dan juga mengembangkan masyarakatnya. Baik lagi kayak yang kemarin saya pernah bilang ya, bahwa perusahaan-perusahaan ini sebetulnya sudah wajib untuk membuat yang namanya sustainability report. Yang saya bilang kalau di Eropa itu sejak tahun 2006 gitu ya, itu mereka sudah wajib untuk launching report itu gitu dan diakses oleh seluruh publik. Di kita belum. Ya, kita baru sebatas CSR. CSR itu lebih ke arah yang ini ya, pengembangan masyarakat ya. Nah, dari nilai-nilai ini sebetulnya masing-masing memiliki subnilai gitu. Nanti ada perkalian bobotnya sehingga dapat satu skor. Skor tersebut yang akan menentukan apakah dia kategorinya emas atau bahkan sampai ke hitam. Oke. Itu untuk proper. Nah, balik lagi masih di proper ya. Jadi istilahnya sih melihat yang paling pertama, paling bawah itu taat nggak sih sama aturannya? Itu dulu yang diminta. Yang paling besar utama itu udah taat nggak pada aturannya. Kemudian dia mempunyai sistem yang terintegrasi nggak untuk selalu, bukan selain taat, tapi selalu meningkatkan kinerja perusahaan, tapi bukan hanya untuk ekonominya, tapi untuk lingkungan dan sosialnya. Jadi plan, do, check, action, PDCA gitu ya. Dari situ sebetulnya akan dilihat ada hasil absolut dan upaya untuk benchmarking. Sehingga mau nggak mau kalau mengikuti alur seperti ini, nanti perusahaan tersebut pasti akan melakukan inovasi-inovasi. Sehingga mereka memiliki value tambahan ya, atau added value ya, dari keberlangsungan si perusahaannya. Sorry. Itu proper. Berikutnya Kalpataru, kalian udah tahu ya Kalpataru itu penghargaan atas jasa untuk melestarikan lingkungan hidup ya. Nah, di kategorinya ada perintis, ada pengabdi, ada penyelamat, juga pembina. Kalian silahkan baca sendiri ya. Kalian coba bandingkan apa sih bedanya penyelamat, pembina, kemudian perintis, dan pengabdi gitu. Nah, kemudian program langit biru udah jelas langit, berarti ke arah udara ya teman-teman ya. Nah, biasanya saat ini, baru difokus pada industri dan juga kendaraan bermotor. Mengapa? Karena sektor transportasi dan sektor industri yang secara signifikan sebagai kontributor terbesar untuk memberikan polutan ke udara sehingga menyebabkan pencemaran udara. Nah, kalau kita lihat, coba kalau misalnya bedanya, penanganannya pasti beda ya antara kendaraan bermotor sama industri. Kalau industri kan biasanya dia tetap ya, dia tetap stasioner gitu ya, satu lokasi, bisa satu titik atau dia satu area, satu kawasan. Jadi kalau satu titik bisa satu cerobong ya, ada industri ada satu cerobong. Itu satu titik ya dilihatnya kalau berdasarkan helicopter view-nya. Tapi kalau misalnya satu kawasan industri ada beberapa cerobong, kita lihatnya ada beberapa titik, berarti dia membentuk satu kawasan. Tapi dia tidak bergerak gitu ya, sehingga namanya sumber titik atau sumber area dan tidak bergerak. Sementara kalau kendaraan bermotor, kira-kira sumbernya namanya sumber apa ya? Ayo. Kalau kendaraan bermotor, berarti sumbernya bisa disebut sumber apa? Ya, teman-teman, pada tidur nggak nih? Maaf Bu, gimana Bu? Iya Bu, gimana Bu? Gue ada Gini. apa jadi bentrok. Oh gitu, ya Allah. Oke, kalau sumber industri ya, sebagai sumber pencemaran udara, kita lihat kan dia stasioner ya, tetap ya, tidak bergerak ya, gitu. Sumbernya nih, industrinya. Misalnya dari industri ada satu cerobong. Nah, satu cerobong itu dia stasioner, kemudian dilihatnya sebagai satu titik. Tapi kalau misalnya ada beberapa industri, berarti ada beberapa titik, itu bisa disebut menjadi sumber area. Tapi area, jadi sumber industri itu ada sumber area ataupun sumber titik yang tidak bergerak. Nah, kalau kendaraan bermotor, berarti kalau dari kendaraan bermotor berarti sumber pencemar yang seperti apa tuh?
Bisa bayangin belum perbedaannya? Logika banget loh. Industri nih, ya, berarti dia lokasinya kan tetap, berarti tidak bergerak. Kemudian satu cerobong berarti sumber titik. Kalau beberapa cerobong berarti sumber area karena membentuk satu area. Tapi kalau kendaraan bermotor berarti dalam pencemaran udara disebutnya sumber apa ya? Ya, Di gimana nih? semuanya, Bu. Hah? Di semuanya. Maksudnya di semuanya gimana? Kan banyak kan, Bu, kendaraan. Terus dia bergerak ya? Iya, Betul Bu. nggak? Berarti kan kalau kendaraan bermotor kan bergerak ya. Berarti dia membentuk yang namanya sumber bergerak. Membentuk apa tuh kalau kendaraan bermotor, teman-teman? Bukan titik, bukan area, tapi membentuk apa biasanya? Karena pergerakannya. Ayo tuh, Garis. gampang. Betul, sumber garis jatuhnya. Ya, teman-teman ya. Nah, karena yang satu bergerak, yang satu tidak bergerak, yang satu membentuk titik ataupun area, yang satu membentuk garis, berarti pelaksanaan penanganannya juga pasti pendekatannya berbeda. Ya, oke. Nah, ini ya, intinya nih ya. Kita lihat kalau untuk industri itu biasanya mencoba untuk menyediakan industri untuk menyediakan sarpras pengendalian pencemar udara. Jadi mereka dikasih target untuk menurunkan beban pencemarnya dan dikasih target waktu juga untuk melakukan penurunan beban pencemar. Kalau sumber titik itu biasanya kita upayanya salah satunya adalah memproduksi bensin yang bebas timbal, ya. Karena kalau kalian tahu sebetulnya pernah ada penelitian dari ITB gitu ya, di SD Banjarsari tuh, anak-anak SD Banjarsari dicek darahnya ternyata sebagian besar itu mereka sudah memiliki tercemar akan timbal di darahnya. Padahal itu timbal itu menyebabkan adanya penurunan kecerdasan ya. Contoh tuh pernah ada. Lalu menerapkan baku mutu emisi gas buang ya. Jadi uji emisi itu selalu dilakukan. Dan yang belum tuh sebetulnya kalau bisa sisi ekonominya ya teman-teman ya, ketika ada kendaraan bermotor yang tidak memenuhi baku mutu emisi, harusnya pajaknya lebih tinggi dibandingkan yang memenuhi baku mutu emisi. Ini prokasi ya teman-teman ya, prokasi berapa kali bersih, kalian bisa baca sendiri. Lalu kalau produksi bersih, ini sebetulnya upaya yang preventif juga yang dilakukan pada proses produksi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi menerapkan kontinuitas, kemudian upayanya preventif, juga integratif. Jadi melihat proses produksi yang pertama, kita lihat kontinuitasnya, kemudian upaya preventifnya, dan integratif. Jadi kita lihat proses produksi ini menghasilkan dampak apa saja terkait air, udara, dan juga tanah. Nah, semuanya ini diupayakan menjadi strategi untuk menghasilkan satu produk ataupun proses, ya, yang terutama bisa mengurangi resiko baik manusia dan ataupun lingkungannya. Jadi di sini kalian masuk ke satu proses produksi, gitu ya, mungkin untuk anak teknik mesin atau teknik industri ya sebetulnya, mengidentifikasi dari setiap proses-proses yang ada, gitu ya, sampai menghasilkan produk. Kalian coba kemudian lihat lagi, dia akan menghasilkan pencemaran air atau udara atau tanah. Kemudian kalau misalnya iya, prosesnya dirubah atau bahan bakunya dirubah gitu, seperti itu dimodifikasi sehingga menghasilkan produk yang sama secara kualitas maupun kuantitasnya, tetapi mengurangi resiko jatuhnya. Oke. Nah, ini ada istilah-istilah ya, ada up the pipe, ada end of pipe. Jadi saat ini sih upaya-upayanya itu sebetulnya lebih ke arah limbahnya dihasilkan aja lah, nanti tinggal diolah gitu. Itu end of pipe teman-teman ya. Akhir dari pipa, end of pipe ya, end of pipe system jatuhnya. Kita nggak ada usaha apa-apa untuk mengurangi limbahnya, mengurangi toksisitas limbahnya. Ya sudahlah, ada limbahnya pasti dihasilkan, nanti kita olah saja. Itu menggambarkan sebetulnya ketidakpedulian. Ya, tapi nah dengan adanya teknologi bersih atau cleaner production ini, kita coba lihat cradle to grave atau up the pipe gitu ya. Berusaha untuk sebisa mungkin jangan sampai ada limbah deh gitu. Ada upaya ini, kemudian sebisa mungkin kalaupun misalnya ada limbah, kita coba kurangi limbahnya. Ya, kalaupun misalnya ada limbah juga sudah dikurangi tetap juga ada, ya berarti kita coba daur ulang lagi. Itu adalah upaya untuk up the pipe. Jadi upaya produksi bersih itu fokusnya ke arah situ. Berikutnya ekologi industri sama gitu ya, tapi kalau ekologi industri itu sebisa mungkin kita dalam sistem loop yang tertutup teman-teman ya, siklus tertutup.
Nah, mengefisiensikan penggunaan material dan juga energi. Ini sama up the pipe juga meminimalkan timbulan limbah gitu ya. Dan kita melihatnya limbah itu sebagai bukan suatu limbah yang harus dibuang dan dikelola, tapi kita bergerak lebih tinggi lagi. Ini limbah ini bisa jadiin produk nih sebetulnya. Ya, bisa kita olah nih, bisa kita jual lagi nih, bisa kita jadikan sesuatu gitu. Contoh misalnya teman-teman secara sederhananya kalian misalnya sebagai yang punya pabrik kerupuk, misalnya kerupuk udang. Kalian kan butuh udangnya ya misalnya. Nah, tapi ada cangkangnya, kemudian ada bagian udang, bagian depannya udang itu ya. Itu kan jadi limbah ya. Nah, tapi kalau kalian sebagai orang yang baru paham cleaner production, mungkin kalian hanya sebatas ya udahlah nanti limbah udangnya itu sisa udang tersebut diolah saja gitu kan. Gampang kalau gitu dibuang. Nah, tapi kalau dari prinsip ekologi industri, kalian melihat itu sebagai potensi ekonomi loh. Ini sebagai bahan baku. Sebagai apa ya gitu. Kalian cari tahu ternyata cangkang udang itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, bisa saja kalau kalian punya modal, misalnya kalian buat tuh tambahan lagi untuk membuat apa? Membuat industri pakan ternak dengan menggunakan limbah dari produksi kerupuk kalian. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, ini contohnya, ini kalian baca sendiri ya, berbagai macam jenis pengelolaan lingkungan yang ada gitu ya. Tahapan-tahapannya nih, nanti bisa kalian pelajari. Ini contoh penerapan industri nih di Denmark gitu ya. Ada oil refinery. Oil refinery ini menghasilkan gas gitu ya. Gas tersebut bisa digunakan oleh plasterboard plant, juga electric power station. Lalu oil refinery ini juga bisa menghasilkan sulfur, limbah sulfur. Sulfur ini digunakan oleh sulfuric acid producer. Sulfuric acid producer mungkin menghasilkan kebutuhan sulfur ya, asam sulfur yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, kita lihat sekarang electric power station. Electric power station kan menggunakan gas gitu ya dari oil refinery-nya untuk menghasilkan electric power station. Mungkin gas juga salah satu bahan baku ya. Tapi dia akan menghasilkan berbagai macam limbah, teman-teman. Contohnya gypsum, kemudian sludge. Gypsumnya digunakan oleh plasterboard plant. Sludge-nya digunakan untuk road construction. Steam-nya digunakan untuk bioplant gitu ya. Lalu waste heat-nya digunakan oleh masyarakat di Kalundborg-nya dan juga fish culture-nya akan menghasilkan sludge, masukkan ke local farmer. Apa namanya, volatile ashes atau bukan berdebu ya, ashes itu apa ya? Itu digunakan oleh industri semen. Seperti itu ya. Jadi kalau lihat loop-nya tertutup seperti ini, tidak ada jenis limbah yang memang akan terbuang percuma. Semuanya dijadikan bahan baku. Itu adalah konsep industri. Oke ya, teman-teman ya. Lalu ada terkait sistem manajemen lingkungan atau environmental management system. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah dia sifatnya voluntary ya, sukarela sehingga tidak diwajibkan atau tidak mandatori. Nah, sistem manajemen lingkungan itu sebetulnya mulai dari PDCA tuh merencanakan, menjadwalkan gitu ya, pengelolaan lingkungan, kemudian menerapkan pengelolaan lingkungannya, memantau pengelolaan lingkungannya sehingga kinerja lingkungan maupun industrinya menjadi lebih baik. Nah, ada satu standar yang diakui secara internasional yaitu ISO 14001. Sehingga otomatis kalau misalnya perusahaan kalian menerapkan ISO 14001, tersertifikasi ISO 14001, berarti kalian bisa masuk ke pasar secara global. Nah, sana seringkali ya pasar global itu tidak menerima yang tidak tersertifikasi. Tidak tersertifikasi ISO maupun tidak tersertifikasi, contohnya kalian memperkerjakan anak di bawah umur, itu nggak akan diterima tuh di pasar dunia itu sebetulnya. Ya, ini latar belakangnya kalian coba baca sendiri saja. Oke, tapi sifatnya sukarela. Hari Bumi kita tahu ya 22 April itu sebetulnya untuk menyadarkan masyarakat terkait pencemaran dan juga kepeduliannya terhadap masalah lingkungan. Ada juga Earth Hour gitu, untuk energi gitu ya. Dan ini ada life cycle assessment atau life cycle analysis gitu, melihat daur hidupnya supaya kita bisa mengupayakan pengelolaan lingkungan yang baik. Kita harus lihat juga tuh daur hidup setiap material tuh seperti apa. Ini bisa untuk menilai dampak lingkungan terkait semua tahapan hidup dari satu produk,
mulai dari dia lahir sampai dia mati gitu ya, sampai dia habis. Contoh dari ekstraksi bahan baku untuk bahan, kemudian manufaktur dan seterusnya. Nah, nantinya biasanya LCA ini digunakan untuk membandingkan produk nih. Produknya yang berbeda tapi fungsinya sama. Contohnya adalah ini botol plastik gitu ya. Kalian mau pakai botol plastik atau botol gelas? Mana yang lebih baik? Mana dari keduanya yang memang bisa mengurangi pencemaran terhadap lingkungan? Itu biasanya pakai LCA. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat nih, untuk kertas ramah lingkungan. Udah banyak ya sekarang ya. Jangan percaya loh kalau misalnya cuma ada simbol recycle gitu ya, ataupun simbol ramah lingkungan. Kata siapa itu harus jelas. Yang mensertifikasinya siapa. Contohnya kan membandingkan nih, ya lebih ramah lingkungan yang mana sih antara sinar dunia sama bola dunia gitu ya. Nanti kalau kalian lihat berdasarkan ukurannya, kemudian dan lain-lain lah gitu. Itu kalau lihat berdasarkan life cycle assessment-nya. Itu contoh berbagai macam pengelolaan ya, teman-teman ya. Tools-tools atau instrumen pengelolaan lingkungan. Nah, kalau lihat jenis pengelolaan lingkungannya, tadi ada preventif, ada juga reaktif. Kalian pahami ya, dari semuanya itu mana yang preventif, mana yang reaktif. Lalu mana yang sukarela, mana yang juga wajib. Yang wajib tuh yang jelas adalah AMDAL, KLHS, juga yang penerapan proper, itu sebutnya penerapan propernya ya, gitu. Propernya itu sendiri dilaksanakan untuk jenis industrinya tertentu, ya. Kemudian ada mana yang voluntary. Voluntary tadi ISO 14000, clean production itu dia sifatnya voluntary. Baik, itu saja sih teman-teman sebetulnya. Kalau kalian mau lanjut rapat dan lain-lain silahkan. Tapi mangga jika ada pertanyaan silahkan. Hanya saya buka apa namanya post testnya itu jam 9.30 ya. Kalian masuk lagi ke Moodle, 9.30 kalian langsung lakukan post test. Untuk hari ini tidak ada mind map di minggu depan ya, jadi kalian bebas mind map. Tapi tolong kalian aktif di dalam forum ya. Oke, silakan ada yang bertanyakan nggak? Maaf Bu, Ya. untuk ini yang file PPT pertemuan 4 sama pertemuan 5 masih belum bisa di-download tuh Bu. Oh gitu. Belum Ya udah, bisa. boleh. Thank you Bisa. Daniel. Paknya udah ada tapi belum bisa di-download. Oke, baik. Maaf, akan saya coba hari ini ya. Baik Bu. Ibu, Oke. maaf Bu. Ya, Adi. Saya teh ada kelas Bu jam sekarang Bu. Oh, ya udah. Ya Izin udah deh. kalau enggak, saya tutup aja ya. Kita ketemu hari Kamis ya, teman-teman ya. Jangan lupa post testnya, oke? Ibu. Baik Bu. Baik, happy weekend semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.